Halo guys, kali ini kembali lagi sama Koko Ultranil dan kita akan lanjut dengan pembahasan episode 3 dari Ultraman Blazar. Gila sih, semakin hari semakin aku yakin kalau Ultraman Blazar ini akan jadi Ultraman Reiwa terbaik. Oke, jadi di episode 3 ini bercerita tentang suatu kaiju bernama Tanagular yang suka makan bahan bakar bernama Teaterium. Dia udah makan di Texas, Jerman, Prancis, Inggris, dan sekarang mengarah ke Jepang. Nah, Teaterium ini adalah bahan bakar yang ramah lingkungan dan diekstrak dari air. Wah, kapan ya Indonesia punya kayak gitu ya? Atau ya dunia lah, karena kan bahan bakar selama ini bukan dari air, dari minyak, dari BBM, bensin dan lain sebagainya. Kalau sampai ada bahan bakar dari air itu kayak wow banget gitu ya. Jadi murah gitu ya, ramah lingkungan dan lain-lain. Ya, ini salah satu pesan lingkungan yang dikasih ya di series Ultraman Blazar. Nah, mengetahui ada ancaman seperti itu, mereka langsung lanjut ke sesi latihan ya, tim Scar. Nah, aku sukanya dari sesi latihan ini tuh ini bener-bener kayak meng-highlight kelebihan masing-masing anggota gitu loh. Ini yang pertama, waktu ada Anri Minami, dia tiba-tiba lompat dari atas pohon. Dia menunjukkan keahlian bela dirinya dari jarak dekat, itu kayak wow banget gitu, keren. Dan bisa mengalahkan Bando Yasunobu dengan cepat ya, sampai Bando aduh kuat banget gitu. Next ada Yasunobu Bando, dia menunjukkan gimana tuh dia menjadi seorang teknisi yang pintar ya. Sampai dia tuh tahu seluk-beluk dari buku yang setebel ini, manual tentang Earth Garon, maksudnya harus ngapain kalau dalam situasi seperti ini, buka halaman sekian dan lain-lain gitu. Kayak udah tahu, udah katam lah si Yasunobu Bando ini. Lalu wakil kapten Teruaki Nagura dengan keahlian strateginya waktu tim Scar lagi nunjukin ini nanti ke sini ya, terus serang pakai ini dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya agak lucu juga sih guys. Jadi dinamik antara para karakter atau anggota tim Scar ini benar-benar sudah mulai terbentuk dan chemistry-nya sudah mulai jalan. Dan Emi Aobe sebenarnya nggak diliatin dalam trainingnya seperti apa, karena dia udah jago ya dalam mengumpulkan informasi sebagai seorang intelijen. Setelah latihan selesai, lalu ada scene yang menurutku ini benar-benar menyentuh. Dan ini jarang ada di kayak series Ultraman gitu ya. Ini ada scene Gento lagi sendiri dan dia tuh mengingat pas ketemu Blazar. Wah, teringat gitu ya. Pas ketemu Blazar, dia sedang mengevakuasi suatu gedung gitu. Entah kenapa si Gento ini berpikir kalau Blazar itu minta diselamatin juga gitu. Dia teriak ke Blazar, sini keluar, lewat sini evakuasinya gitu ya. Kan agak aneh gitu ya, kan bener-bener keluar suatu cahaya besar gitu di depannya. Kok dia malah mikir, sini evakuasi. Nggak tahu deh kenapa ya, tapi itu menarik ya. Mungkin itu pertama kali dia ketemu Blazar. Lalu selanjutnya, nah ini yang aku bilang ya agak jarang ya, karena tiba-tiba tuh Gento ngelihat cincin pernikahannya. Dia kan udah menikah ya, punya istri, punya anak, lalu dipakai set gitu. Terus ada foto istri dan anaknya di locker di sebelah kanan, di pintunya. Dari sesimpel itu aja aku udah bisa ngerasain banget. Aku bisa semakin mengenal karakternya Gento. Gimana dia itu seorang yang mencintai keluarganya dengan pakai cincin pernikahannya, bahkan saat bertarung. Jadi itu bener-bener kayak jarang banget ada di Ultraman gitu. Kita pindah ke Teaterium di Jepang. Ada semacam tangki besar di situ ya. Dan di situ ada seorang profesor namanya Profesor Okawa. Dia ahli di bidang Teaterium bersama dengan Emi Aobe di situ yang sedang menyelinap ya. Seperti biasa. Dan fun fact-nya, si Profesor Okawa ini itu adalah seorang pengisi suara atau voice actor ya. Dia adalah pengisi suara terkenal, pengisi suara asli dari Suneo di Doraemon. Ini orang udah legend banget lah. Selain Suneo, dia juga adalah pengisi suara dari Enrico Pucci dari JoJo, buat kalian yang tahu ya. Dan dia juga mengisi suara Gilgamesh dari Fate Stay Night. Oh, gila nih orang ya. Legend banget. Dan masih banyak lagi. Dia bilang kalau Teaterium itu kemungkinan bisa memicu reaksi fusi energi, yang mana akan membuat temperatur yang sangat panas dan akhirnya akan meledak duar sampai 10 km. Kita kembali ke markas Scar ya. Dan di situ ada suatu scene yang menurutku cukup menarik. Waktu Anri ditanya pendapat sama Gento. Anri, gimana cara kita menghadapi monster atau kaiju seperti Tanagular? Lalu Anri dengan rendah hati dia bilang, oh nggak apa, pendapatku nggak penting, nggak usah gitu. Aku ikut perintah aja gitu. Tapi Gento mendorongnya untuk berpendapat dan berani untuk menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Itu kecil ya, scene-nya kecil, tapi menurutku bener-bener ngena dan itu ngedorong banget untuk tim Scar nih, salah satu tim yang terbaik juga gitu. Kayak dinamis antara karakternya itu benar-benar natural dan terbentuk dengan baik. Lalu Tanagular muncul di dekat tangki persediaan Teaterium Jepang itu
Pas Emi Aobe dan Profesor Okawa juga ada di situ. Nah, saatnya Earth Garon untuk beraksi. Nah, ini nih salah satu yang bener-bener aku salut banget ya. Waktu persiapan Earth Garon buat berangkat, ini bener-bener menurutku tuh realistis banget. Ada mulai dari cek go no go semua sistemnya. Oke, sistem ini go atau no go. Go, sistem ini go atau no go. Go, itu kayak bener-bener realistis banget ya. Sampai detil tangga-tangga di belakang Earth Garon atau di sampingnya itu bikin kerasa Earth Garon tuh bener-bener gede ya. Dan bukan cuma satu orang atau manusia di dalam kostum. Dia tuh kelihatan bener-bener sebuah robot yang besar gitu ya. Kalian lihat itu di belakang tuh ada tangganya kecil, itu bener-bener wow banget sih itu. Bahkan pas mau lepas landas itu ada sistem air untuk meredam suaranya yang pasti tuh bising banget ya kalau roket mau meluncur gitu ya, apalagi robot segede itu kan pasti bising banget. Itu ada sistem airnya guys. Wah, itu bener-bener dipikirin banget loh sama si sutradara dan juga mungkin yang ngasih saran juga sama dia ya. Keren banget. Buat aku Earth Garon ini bisa jadi salah satu robot terkeren di series Ultraman. Dan lagi-lagi Gento Hiruma bikin aku kagum banget guys. Jadi waktu Earth Garon tuh mau sampai ke TKP, sebenarnya pihak militer tuh sudah melakukan penyerangan terhadap Tanah Gular ya. Udah dikirim pesawat gitu ya. Terus wakil kapten tim Scar Tereo Akinagura sudah mohon-mohon ke pihak militer untuk hentikan penyerangannya biar nggak meledak si Tanah Gularnya ya. Tapi dia nggak digubris. Ini udah setelanjur nih, kalian jangan ganggu gitu bilangnya dari pihak militer ya. Tapi sekalinya Gento Hiruma yang minta untuk dihentikan, langsung berhenti. Sebegitu veterannya dan sebegitu dihormatinya Gento di kalangan militer, sampai nurut sama perintahnya Gento. Sampai anggota-anggota Scar lainnya tuh pada kagum semua. Kok bisa ya? Dan akhirnya debut Earth Garon di series Ultraman Blazar. Untuk fight scene-nya Earth Garon versus Tanah Gular menurutku cukup menghibur ya. Dan beberapa momen kerennya itu waktu serangan lasernya Earthfire yang bikin Tanah Gular tuh tangannya copot satu. Wah, itu keren sih. Dan saat Earth Garonnya terus diserang sama Tanah Gular, terus jatuh dan tidak bisa bergerak lagi, harus di reset sistemnya dan lain sebagainya. Lalu dari markas si Yasunobu Bando tuh telepon ke pilot Anri Minami yang ada di dalam untuk buka roket yang ada di ekornya si Earth Garon. Dan lalu akan dikendaliin manual sama Yasunobu Bando. Dan akhirnya berhasil gitu. Wah, itu bener-bener kayak chemistry mulai terbentuk ya di timnya Scar ini. Wah, keren banget sih. Dan akhirnya Gento pun henshin ya. Dan kali ini henshinnya nggak lupa tombol. Ya, walaupun masih agak ragu-ragu mencet tombolnya. Mungkin dia takut ya, kayak baru pertama kali bener-bener secara sadar dia pengen henshin dan nggak lupa tombolnya gitu ya. Sebenarnya yang aneh itu kenapa si Anri Minami enggak nyariin Kapten Gento di mana nih, kok lama banget gitu. Kok tadi kan dia katanya mau keluar dari robotnya, mau manual benerin robotnya. Kok lama banget keluarnya gitu. Kok nggak dicariin ya? Dan muncullah Ultraman Blazar melawan Tanah Gular. Dari episode 1 Blazar primitif, episode 2 Blazar mancing mania, dan sekarang episode 3 Blazar keslomot. Keslomot itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ini aja deh, Blazar kepanasan. Ya, nggak terlalu pas sih, tapi ya bisanya itu. Menurutku fight scene-nya kali ini sih B aja sih sebenarnya, nggak terlalu spesial banget. Tapi yang bikin spesial itu ketika Blazar tuh memaksa untuk ngarahin sinar laser yang bakal ditembakin sama Tanah Gular, dipaksa ngarahin ke atas gitu ya. Kan biasanya kalau Ultraman mau diserang dia biasanya menghindar saja gitu ya. Tapi dengan menghindar itu sekelilingnya ikut keserang. Jadi dia maksa ke atas baru duar gitu supaya nggak merusak apapun di sekelilingnya. Itu bener-bener menurutku spesial di situ ya. Nggak semua Ultraman melakukan seperti itu. Dan Blazar punya insting kali ya, karena dia kan primitif ya. Insting supaya sekelilingnya tuh nggak rusak gitu. Jadi ditarik ke atas. Atau mungkin itu Gento sih yang ngendaliin Blazarnya juga. Dan diakhiri dengan ulti Spiral Burrito dari jarak dekat. Nah, kali ini nggak dilempar guys. Nih aku suka sih ultinya tuh nggak perlu lama-lama banget buat dikeluarin. Nggak harus bener-bener berdiri diem begini kan, biasanya begini kan. Tapi bisa sambil gerak juga. Jadi lebih fleksibel lah ultinya tuh. Nggak bener-bener kayak harus di charge dulu gitu ya. Tapi bisa sambil gerak, dia juga bisa sambil keluarin gitu ya. Kayak realistis banget lah. Dan kali ini berdoanya habis bertarung ya guys. Berarti doanya tuh bersyukur kali ini berhasil mengalahkan Kaiju. Jadi jangan lupa selalu bersyukur ya guys. Dan diakhiri dengan momen wholesome dimana tim Scar sudah mulai nemu chemistry-nya dan mulai menjadi sebuah tim yang hebat. Untuk episode 3 dari Ultraman Blazar nih aku kasih
ya 8/10 lah ya. 8/10 oke banget ya. Not the best banget tapi bagus ya. Nggak kecewa lah ya. Ini benar-benar promising banget, menjanjikan banget series Ultraman Blazar ini. Sampai di episode ketiga ini aku nggak ada kecewanya sama sekali. Dan kita tunggu untuk episode selanjutnya ya. Oh ya, episode 3 ini juga akan tayang di RTV hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 jam 9.30 malam WIB ya, WIB. Dan jangan lupa aku juga bakal live stream Nobar episode 3 di jam yang sama ya guys. Episode selanjutnya akan bercerita tentang Kaiju Levira yang kayak SCP ini ya guys ya. Dan rahasia di balik perusahaan bahan kimia Novayo. Ultraman Blazar episode 3 dengan judul Dan Bertarunglah Emi akan tayang Sabtu depan tanggal 29 Juli 2023 jam 7.28 pagi di YouTube channel Ultraman Official by Suburaya. Jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channelku Koko Ultranil dan bantu aku untuk mencapai 100.000 subscribers. Oke, segitu aja dari aku. I'm Koko Ultranil signing off. Raw!